Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen pendamping mata kuliah Lab Akuntansi Keuangan, saya mengucapkan terima kasih telah hadir dalam mata kuliah hari ini. Mata kuliah hari ini yaitu nanti kita akan belajar yaitu tentang Lab Akuntansi Keuangan kedua. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa dahulu, semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran. Amin. Berdoa dimulai. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam wa ala alihi washabihi wa barik wasallam semuanya. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah SWT, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah hari ini ya, mata kuliah Lab Akuntansi Keuangan. Dalam mata kuliah hari ini nanti kita akan bagi dua, yaitu pertemuan 1 sampai pertemuan yang ke-7. Nanti kita menggunakan akurat berbasis offline ya. Terus nanti pertemuan yang ke-8 sampai terakhir nanti kita akan belajar yaitu menggunakan namanya akurat online ya. Jadi ada perbandingan antara akurat online dan offline, nanti kita akan belajar kedua-duanya. Jadi nanti pertemuan 1 sampai ke 7 yaitu masih menggunakan akurat tetap berbasisnya offline ya berbasis online, tapi nanti pertemuan yang ke-8 sampai ke terakhir pertemuan yang ke-16 ya, nanti kita akan belajar yaitu menggunakan akurat online ya. Baik, akurat ini yaitu sama dengan kita belajar dengan aplikasi Mayop ya, jadi tidak ada perbedaannya dengan aplikasi Mayop. Akurat online ini atau akurat ini ada dua versi ya, yaitu berbasis offline dan online ya. Nanti kita akan belajar sama-sama menggunakan konversasi yaitu berbasis offline, dan nanti kita akan belajar berbasis online. Baik, pertemuan ini dalam satu semester ada 16 kali pertemuan ya untuk UTS ya, ketemuan 8, dan UASnya pada pertemuan yang ke-16 yaitu adanya untuk mendapatkan nilai akhir yaitu adanya kehadiran ya, terus mengerjakan UTS dan ujian akhir semesternya ya. Dipastikan kehadirannya itu ada ya, dipastikan full ya sampai 100%, terus mengerjakan UTS dan UAS. Tujuan dalam pembelajaran ini jadi mahasiswa diharapkan memahami apa itu tentang akuntansi. Yang kedua, mahasiswa dapat melakukan pengolahan data akuntansi dengan aplikasi akuntansi yaitu dengan menggunakan akuratnya. Yang ketiga, mencatat transaksi ke dalam jurnal umum ya, yaitu menampilkan laporan keuangannya yang sudah nanti kita akan belajar juga bagaimana cara menampilkan laporan keuangannya yang nanti kita akan bahas bersama-sama. Selanjutnya, pengertian dari akuntansi ini secara luas ya, dikenal dengan bahasa bisnis yaitu akuntansi, yaitu dalam suatu tahapan ya, yaitu memproses pengumpulan, pengidentifikasian, mencatat, penggolongan, peringkasan, serta penyajian atau laporan dari banyaknya transaksi keuangan serta penafsiran hasilnya guna pengambilan keputusan.
Itu yang perlu diperhatikan ya. Akuntansi merupakan hal penting ya dalam kita membuat namanya laporan keuangan ya, karena nanti pada dasarnya itu sangatlah penting untuk nanti kita mengambil keputusan ya. Kalau dulu kita belajarnya manual ya, dicatat di kertas ya, nanti kita akan belajar bagaimana mengerjakannya di dalam akuratnya. Nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara membuatnya ya. Karena ini kalau kita sudah berbasis online ya, kita tidak perlu namanya membutuhkan kertas yang banyak, membutuhkan waktu yang banyak ya. Karena nanti kalau kita udah berbasis komputer tuh otomatis nanti laporan keuangannya kita sudah jadi semuanya ya. Karena kita sudah jadi, nanti di tahapannya kalau di dalam akurat ini berbeda ya dengan kita kemarin belajar di dalam layar, itu berbeda sekali ya. Nah, mencatat informasi akuntansi ya. Jadi yang pertama sebagai informasi keuangan untuk pihak yang membutuhkan atau dari pihak internal maupun pihak eksternal ya. Pihak internal itu apa contohnya? Jadi pihak internal itu adalah bagian manajernya ya, bagian direkturnya, jadi atau bagian yang pimpinannya ya, pemegang sahamnya. Jadi pihak internal itu akan tahu bagaimana keadaan keuangannya perusahaan tersebut ya. Di bagian internal dia akan mengecek, oh perusahaan ini sudah dalam keadaan baik ya, contohnya seperti itu. Oh perusahaan ini perlu namanya perbaikan supaya apa, nanti lebih baik dalam laporan keuangannya. Jadi pertama kali adalah bagian manajer ya, itu akan mengecek. Jadi seorang manajer itu tugasnya apa? Dia seorang manajer perusahaan memerlukan informasi akuntansi untuk penyusunan perencanaan perusahaan ya, adanya mengevaluasi kemajuan yang dicapai perusahaan serta melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, yaitu bagian manajernya. Bagian direktur juga sama, dia akan mengecek juga sama dengan bagian manajer juga, tugasnya sama ya. Cuma kalau bagian direktur hanya menerima jadi laporan keuangannya dan menerima hasil dari manajernya, itu adalah direkturnya. Maka direktur juga berhak mengambil keputusan ya. Makanya manajer mesti akan mengecek laporan keuangan perusahaan tersebut ya, terus akan dilaporkan kepada direkturnya. Tujuannya apa? Supaya untuk mengetahui bagaimana keadaan perusahaan kita, baik atau tidak keuangannya. Nah, seperti itu ya. Terus selanjutnya investor. Jadi para investor itu sangat memerlukan data akuntansi suatu organisasi untuk menganalisis perkembangan organisasi yang bersangkutan. Di investor itu juga melakukan namanya penanaman modal ya, untuk mendapatkan hasil. Jadi akan mendapatkan hasil dari labanya tersebut, dari laba perusahaannya tersebut ya. Makanya bagian investor itu juga harus mengetahui bagaimana laporan keuangan perusahaannya, apa perusahaan tersebut ya. Dia mengalami penurunan atau bagaimana, itu tugasnya. Investor juga akan memantau ya, organisasinya bagaimana, dia keadaan sehat atau tidak. Dia itu akan dicek juga langsung oleh bagian investornya. Di investor itu akan mengecek, akan meminta ke data ke bagian manajernya dan ke direkturnya ya, untuk mengetahui dan untuk melihat bagaimana laba perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya
manfaat informasi akuntansi yang perlu kita ketahui. Ya. Kreditor itu berkepentingan dengan data akuntansi karena kreditor itu berkepentingan untuk pemberian kredit kepada calon nasabahnya. Nasabah yang dipilih kreditor adalah nasabah yang mampu mengendalikan pokok serta bunganya pada waktu yang tepat. Ya, makanya manfaatnya informasi akuntansi sangatlah penting ya, karena dia nanti mampu mengembalikan, mengangsur hutangnya ya, karena dia akan melakukan pinjaman ya, seperti itu. Instansi pemerintahan, salah satu sumber pendapatan pemerintah adalah dari sektor pajak. Jadi pasalnya perusahaan merupakan salah satu wajib pajak pemerintahan berkepentingan untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan menetapkan jenis pajak dan besarnya kewajiban pajak yang harus ditanggung dan dibayarkan oleh perusahaan tersebut ya. Itu makanya perlu diperhatikan. Nah, manfaat dari informasi akuntansi yaitu adanya organisasi nirlaba. Jadi meski organisasi nirlaba bertujuan tidak untuk mencari laba, di organisasi ini masih sangat memerlukan informasi keuangan ya, yang untuk tujuannya menyusun anggaran, membayar karyawan ya, dan membayar beban-beban yang lain. Baik, selanjutnya adalah pelanggan mempunyai kepentingan dengan kelangsungan hidup. Jadi perusahaan terutama itu mereka sangat membutuhkan produk-produk perusahaan dalam jangka panjang ya, dan sulit yang digantikan oleh produk-produk perusahaan lainnya. Jadi bagian perusahaan itu akan mencari ya, akan berusaha ya, bagaimana caranya supaya barangnya kita itu lebih baik ya, dan harganya terjangkau, jadi sehingga konsumennya itu akan datang kepada perusahaannya tersebut ya. Itu akan mencari bagaimana solusinya supaya perusahaannya itu tetap berkembang ya. Terus pemasok dan supplier berkepentingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk memenuhi utang atas pembelian barang atau jasa dari mereka yang saat jatuh tempo ya. Terus adanya informasi akuntansi yang dapat memberikan gambaran ya tentang besarnya aset ya, yang dapat menjamin pembayaran utang-utang di atas. Baik, selanjutnya adalah manfaat informasi akuntansi. Jadi yang kedua, sebagai bahan evaluasi keuangan dengan melakukan pencatatan, jadi kita dapat melakukan pengambilan keputusan ya untuk masa depan. Yang ketiga, sebagai bukti keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan adanya akuntansi dan pencatatan keuangan ini. Jadi kita bisa mempertanggungjawabkan keuangan secara valid dan benar. Yang empat, membantu pencatatan ekonomi bisnis. Jadi akuntansi sangat dibutuhkan ya, dan bermanfaat bagi suatu organisasi ataupun bisnis. Jadi hal ini difungsikan sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian suatu keuangan. Baik, ini adalah contoh jenis-jenis perusahaan ya yang perlu kita ketahui. Ada nama perusahaannya Garuda Airlines ya, itu jenisnya itu adalah transportasi. Ada Hotel Sartika, dia sebuah penginapan.
Terus ada Matahari Department Store adalah barang-barang konsumsi. Ada toko bunga Gramedia, itu buku-buku dan bahan-bahan bacaan. Adanya nama perusahaan Coca-Cola, itu nama produknya dari minuman. Ada Boeing, ada pesawat terbang atau segala macamnya ya, banyak sekali. Terus dalam apa? Nggih. Nggih. Oh, nggih. Awan nggih, Bapak. Awan nggih. Awan nggih, Bapak. Nggih. Nggih, Bapak. Nggih. Awan nggih, Bapak. Awan nggih, Bapak. Nggih. Nggih, Bapak. Nggih. Nggih, Bapak. Nggih, matur suwun. Awan nggih, Bapak. Nggih. Nggih, Bapak. Nggih, makasih ya, Pak. Baik, selanjutnya adalah di sini ada mengenal bentuk badan usaha yang ada di Indonesia. Jadi perusahaan perseorangan ya merupakan perusahaan yang dimiliki dan dikelola dan manajemen ditangani langsung ya secara perorangan, dan segala bentuk tanggung jawabnya, resikonya pastikan akan ditanggung secara pribadi, sehingga biasanya modal yang dibutuhkan tidak begitu besar. Terus adanya persekutuan firma adalah badan usaha yang dijalankan 2 orang atau lebih atas dasar yang kerjasama. Contohnya dari perusahaan firma yang di Indonesia adalah perusahaan Purna atau perusahaan nikel, perusahaan firma hukum ya. Terus adanya persekutuan komanditer. Di persekutuan komanditer adalah bentuk badan usaha yang dalamnya berisi pemilik aktif dan pasif. Di pemilik aktifnya adalah orang-orang yang bekerja sama ya dalam mengelola usahanya, sedangkan pemilik pasif adalah orang-orang yang hanya menyumbangkan modal saja. Baik, selanjutnya adalah pasien terbatas. Jadi badan usaha yang dibangun dari berbagai modal saham, sedangkan yang dianggap pemilik perusahaan adalah orang-orang yang menanamkan modal besar. Jadi dalam perusahaan yang berbentuk PT, modal saham bisa diperjualbelikan secara perjanjian. Jadi ada perusahaan negara umum. Jadi Perum ini adalah badan usaha yang dijalankan oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi ada untuk badan ya. Jadi jenis ini semua modalnya murni dan dari pemerintah. Jadi akan tetapi tidak ditutup kemungkinan juga ada jalinan kerjasama bersama pihak swasta. Terus selanjutnya adalah koperasi. Di badan usaha yang beranggotakan orang-orang badan hukum koperasi dia dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsipnya di koperasi sekaligus sebagai gerak ekonomi rakyat yang berdasarkan asas keluargaannya. Baik, di sini adalah contoh laporan keuangan neraca ya. Di sini adalah contoh laporan keuangan neraca ya. Di sini ada kas ya, di sini ada kelompok aktiva ya, sampai ada kelompok aktiva dibagi 2 ya. Di sini ada aktiva lancar dan aktiva tetap.
Terus ini ada kewajiban dan di sini ada modal. Jadi kewajiban seperti ini, di bawahnya ada modal. Jadi laporan neraca ini adalah data yang memperlihatkan kondisi keuangan sebuah perusahaan ya. Di datanya berisi tentang nilai dan posisi aktiva ya serta pasifa yang pada akhirnya harus seimbang. Yaitu yang perlu diperhatikan. Terus adanya laporan keuangan laba rugi di jenis laporan keuangannya. Berikutnya adalah catatan laba rugi, ada laporan laba rugi atau income statement. Jadi merangkum data kerugian serta keuntungan sebuah perusahaannya. Terus di sini adanya laporan perubahan modal ya. Terus di sini ada modalnya. Ya, terus baru berjalan 100.000 ya, terus 55 dikurangi ini menjadi 155.000 dikurangi dengan adanya penarikan ya, jadi ketemunya adalah 85.000. Baik, di sini laporan harga pokok produksi ya. Terus di sini laporan harga pokok produksinya sampai terakhirnya adalah ketemu harga pokok produksi. Ini adalah laporan keuangan laba rugi dari perusahaan manufaktur ya. Baik, terima kasih dari saya dalam pertemuan hari ini, pertemuan yang pertama ya, yaitu tentang pengenalan dari lab akuntansi keuangan 2, yaitu pengenalan kita nanti menggunakan algoritma. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dalam pertemuan hari ini. Apabila tidak ada pertanyaan, untuk pertemuan pertama saya akhiri ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu ya. Saya mengucapkan terima kasih untuk pertemuan pertama saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Eka.